Amin. Shalom, silakan duduk semua. Tema firman Tuhan buat kita hari ini, iman yang tidak tergoyahkan. Matius 15 ayat 21 sampai 22. Perikopnya, perempuan Kanaan yang percaya. Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berteriak, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Namun Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, "Suruhlah ia pergi, karena ia berteriak-teriak dan mengikuti kita." Jawaban Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya, amin. Mungkin setiap kita pernah berada pada titik di mana hidup terasa begitu berat. Ada doa yang sudah bertahun-tahun dinaikkan, tetapi juga belum dijawab Tuhan. Penyakit yang tidak kunjung sembuh, usaha yang tidak kunjung berhasil. Kita mulai bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, apakah Engkau masih mendengarkan doaku? Tuhan, apakah Engkau masih peduli kepadaku? Kenapa Tuhan Engkau menjauh daripadaku?" Padahal kita membanggakan diri di hadapan Tuhan dan kita berkata, "Padahal Tuhan, aku sudah melayani Engkau. Aku sudah rajin ibadah. Aku sudah setia baca firman Tuhan. Aku sudah setia berkorban. Tetapi kenapa? Ada kita yang pernah mengalami seperti itu? Melalui kisah perempuan Kanaan yang memiliki iman yang tidak tergoyahkan ini. Iman yang pantang menyerah. Kita belajar bahwa diamnya Tuhan, seperti yang tadi kita baca di ayat-ayat awal, diamnya Tuhan bukan berarti Dia tidak mendengar. Diamnya Tuhan bukan berarti Tuhan tidak peduli kepada kita, melainkan Tuhan mau melihat kesetiaan kita dalam menantikan jawaban itu. Sehingga jangan pernah kita berhenti untuk berdoa. Amin. Hari ini melalui firman Tuhan yang kita baca tadi, kita akan belajar 3 langkah yang membawa seseorang memiliki iman yang tidak tergoyahkan. Yang pertama, iman yang mendekat kepada Yesus, yang di ayat Matius 15 ayat 22 tadi. Perempuan Kanaan itu datang kepada Yesus. Dia datang membawa penderitaan yang luar biasa. Anak perempuannya kerasukan setan dan sangat menderita. Sebagai seorang ibu, tidak ada penderitaan yang lebih menyakitkan bagi kita selain melihat anak kita menderita dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa menolong. Ini hal yang menyakitkan bagi seorang ibu. Saya nggak tahu Bapak karena saya belum pernah jadi bapak. Ibu ini pasti sudah kesana kemari mencari pertolongan. Ia mungkin telah mencari pertolongan kepada orang banyak, kepada tabib, kepada siapapun yang bisa dimintain tolong untuk menyembuhkan anaknya. Akhirnya ia mendengar tentang Yesus. Sidon itu kan di luar daerah Israel. Tetapi hari itu Yesus datang ke daerahnya. Ia
pasti sudah pernah mendengar Yesus dan ia percaya kepada Yesus. Lalu ia mengambil inisiatif untuk datang kepada Yesus. Ia tidak menunggu. Ia tidak berdiam diri seperti yang kita lakukan. Kalau kita punya pergumulan, kalau kita punya masalah, kita hanya merenung. Kita hanya merasa sedih. Kita hanya merasa tidak didengar. Tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Tetapi ibu ini tidak menunggu. Ia datang, ia mengambil tindakan iman dan berseru kepada Yesus. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Perempuan ini adalah orang Kanaan, yaitu bangsa kafir di mata bangsa Yahudi. Dalam pandangan orang Yahudi, perempuan Kanaan ini tidak berhak, tidak mempunyai hak atas janji-janji Allah kepada bangsa Israel. Karena dia bukan umat pilihan Tuhan. Tetapi kita lihat, dia datang kepada Yesus dan berseru kepada Yesus, Tuhan anak Daud, kasihanilah aku. Tuhan dalam bahasa Yunani adalah kuri atau kurios. Dengan dia memanggil Yesus sebagai kurios, ini merupakan pengakuan akan otoritas Yesus dan menunjukkan rasa hormat terhadap orang yang dipanggil. Ketika kita memanggil Tuhan, berarti kita mengakui bahwa dia yang berotoritas dan kita menunjukkan ada rasa hormat kita kepadanya. Kita mengakui bahwa dia punya otoritas atas seluruh hidup kita. Kasihanilah aku. Dalam bahasa aslinya disebut eleisonme. Artinya dia mengajukan permohonan mendesak akan belas kasihan yang menyelamatkan. Dia sungguh-sungguh memohon kepada Yesus untuk kesembuhan anaknya ini. Dengan memanggil Yesus kurios, Tuhan, perempuan ini mengakui bahwa Yesus memiliki kuasa atas penyakit anaknya. Bahwa Yesus memiliki kuasa untuk mengusir roh jahat. Bahwa Yesus memiliki kuasa atas seluruh kehidupan manusia. Amin. Ia percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya pribadi yang sanggup menolong anaknya. Untuk itu dia memohon belas kasihan Tuhan. Dia bukan meminta apa yang menjadi haknya. Dia tidak bilang, Tuhan, engkau harus menyembuhkan anakku. Tidak, tetapi dia memohon belas kasihan. Tuhan, kasihanilah aku. Bagaimana dengan kita jemaat Tuhan? Ketika masalah datang, ujian datang, kemana kita pergi terlebih dahulu? Apakah kita pergi langsung datang kepada Tuhan, duduk di kaki Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan memohon belas kasihannya? Atau ketika kita menghadapi masalah, otak kita langsung bekerja. Siapa yang bisa menyelesaikan masalahku? Kepada siapa aku akan datang? Siapa yang bisa menyelesaikan masalahku ini? Langsung ada daftar manusia yang bisa menyelesaikan masalah kita di hadapan kita. Atau kita menggunakan kekuatan diri kita sendiri. Aku harus bisa menyelesaikan masalah ini. Apakah kita menyelesaikan masalah dengan kekuatan kita? Apakah kita berharap kepada manusia? Padahal firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi diberkati Tuhanlah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadilah kita orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Perempuan Kanaan ini juga memanggil Yesus, anak Daud.
Kita mungkin nggak mengerti kenapa anak Daud. Anak Daud adalah sebutan bagi Mesias yang dijanjikan Allah. Di dalam perjanjian lama sangat banyak ditulis bahwa Allah menjanjikan seorang penyelamat bagi Israel. Dia adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Sudah jauh sebelum kelahiran Yesus, kehadiran Yesus ke tengah-tengah dunia ini sudah dinubuatkan. Penyebutan anak Daud merupakan pengakuan akan keilahian Yesus. Artinya perempuan Kanaan ini percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang diutus Allah. Dari sini kita melihat bahwa dia datang kepada Yesus dengan iman dan pengenalan yang benar kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus. Dia mengenal, dia mengetahui siapa Yesus itu. Dia tahu bahwa Yesus bukan hanya guru. Saat itu orang-orang memanggil Yesus guru, tetapi dia tahu bahwa Yesus bukan hanya guru, melainkan Tuhan yang menyelamatkan. Ini sangat luar biasa. Mengapa pengakuan iman ini sangat penting, sangat luar biasa? Ketika perempuan ini berseru, Tuhan anak Daud, dia sedang berkata seperti ini. Tuhan, aku percaya Engkau adalah Mesias yang dijanjikan Allah itu. Tuhan, aku percaya Engkau memiliki kuasa. Tuhan, aku percaya Engkau sanggup menolong aku. Karena itu aku datang kepadamu. Aku tidak datang kepada yang lain. Imannya dibangun di atas pengenalan yang benar akan Allah. Amin. Disinilah letak kekuatan imannya. Bangun iman kita di atas pengenalan yang benar akan Allah. Jangan mulut kita berbusa-busa berdoa, tetapi kita tidak mengenal Allah itu. Bangun iman kita di atas pengenalan yang benar akan Allah. Kita harus mengenal Allah yang kepadanya kita membawa hidup kita. Kita mengenal akan kebesarannya, kita mengenal akan kuasanya, sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita membawa permasalahan kita kepadanya, ketika kita membawa pergumulan kita kepadanya, kita akan berkata, Tuhan Yesus, aku mohon belas kasihan-Mu. Aku percaya Engkaulah pemilik otoritas tertinggi atas hidupku. Aku percaya Engkau lebih besar dari setiap masalahku. Aku percaya Engkau sanggup menolong aku. Kenapa seringkali Tuhan tidak pernah menjawab doa kita? Karena kita datang kepada Tuhan hanya mengharapkan pertolongannya, hanya mengharapkan mukjizatnya, tanpa kita mengenal pribadinya. Sehingga ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita mohonkan, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita doakan, kita menjadi lemah, kita berhenti berdoa, kita berhenti berharap, karena kita pikir Tuhan tidak akan menjawab doaku, Tuhan tidak peduli. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, ketika kita berdoa, pastikan kepada siapakah kita datang. Pastikan bahwa kita datang ke alamat yang benar, kepada Tuhan yang berdaulat atas seluruh alam semesta. Kita datang kepada Allah yang jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Kita datang kepada Allah yang jauh lebih besar dari penyakit yang kualami. Karena di Yeremia 32:27 Tuhan berkata, sesungguhnya Akulah Tuhan, Allah segala makhluk.
Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Ini perkataan Tuhan. Adakah sesuatu yang mustahil untukku? Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Sama sekali tidak. Dia dapat mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada hanya dengan berfirman. Sebesar apa pergumulanmu saat ini? Sebesar apa penderitaanmu saat ini? Sebesar apa masalah yang kau hadapi saat ini? Allah lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Amin. Allah jauh lebih besar dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Ketika kita melihat Allah lebih besar dari masalah kita, kita tidak akan berhenti mendekat kepada Tuhan. Seringkali kita berhenti berdoa, berhenti memohon, karena kita memandang masalahku sangat besar. Tidak mungkin ada jalan keluar. Tidak mungkin saya tertolong. Kita menganggap masalah kita lebih besar daripada Tuhan yang kita percayai, sehingga kita mudah putus asa. Engkau sedang melecehkan Tuhan ketika engkau menganggap masalahmu lebih besar daripada Tuhan. Untuk itu mari kita bertobat. Ingat bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah segala makhluk, Allah yang dapat melakukan apapun. Tidak yang mustahil bagi Dia. Yang kedua, iman yang bertahan dalam ujian. Iman yang kokoh. Iman yang bertahan dalam ujian, Matius 15 ayat 23 sampai 24 tadi. Ibu ini tadi datang untuk memohon belas kasihan Tuhan untuk anaknya yang sangat menderita. Dia berseru kepada Yesus karena dia percaya bahwa Yesus sanggup menolong dia. Namun ketika ia berseru memohon belas kasihan Yesus, dia menghadapi berbagai ujian. Ujian apa yang dihadapi ibu ini? Alkitab mencatat bahwa Yesus tidak menjawab sepatah kata pun. Dia berseru kepada Yesus. Yesus mendengar, tetapi Yesus diam. Dia tidak menjawab sepatah kata pun. Tidak berhenti sampai di situ. Murid-murid Yesus pun terganggu dengan kehadiran perempuan ini. Sehingga mereka meminta Yesus untuk mengusir dia. Ujian yang satu belum selesai. Datang lagi ujian yang kedua. Dia datang untuk minta pertolongan, tetapi dia diusir. Ujian itu berlanjut. Kemudian Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Artinya, engkau perempuan Kanaan tidak berhak untuk ditolong. Seperti itu kira-kira artinya. Bukankah kita juga pernah mengalami hal seperti itu dalam perjalanan hidup kita? Masalah yang satu belum selesai. Saya punya pergumulan lebih dari 10 tahun yang lalu. Sampai hari ini belum Tuhan jawab. Sebelum itu dijawab Tuhan. Tambah lagi pergumulan yang besar saya lebih dari 5 tahun lalu. Sampai saat ini belum terjawab. Sejak kami melayani di sini, ada pergumulan yang terus kami naikkan untuk pertobatan. Setiap keluarga jemaat yang belum mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan. Sampai hari ini juga masih banyak yang belum terjawab. Terus bertambah. Tahun 2025 kemarin, ketika saya di mimbar ini, saya mau jatuh karena oksigen di otak saya terganggu. Sorenya saya dibawa ke IGD. Ditemukan setelah lama berobat ditemukan ada banyak penyumbatan di jantung saya. Agustus 2025 saya kena pneumonia, dirawat di rumah sakit.
Sebelum itu, jauh sebelum itu, ada pengapuran di telapak kaki saya. Yang kata dokter tidak mungkin, tidak boleh memakai sepatu yang ada haknya. Itu belum berhenti. Ketika pandemi, saya duduk terlalu lama di depan laptop. Tulang belakang saya mengalami masalah. 3 minggu yang lalu, tengah malam saya dibawa ke dokter, ke rumah sakit. Penyakit yang jantung itu belum selesai. Ini belum selesai, itu belum selesai. Terus masalah itu terus bertambah. Mengeluhkah saya? Melemahkah saya karena keadaan itu? Kemarin saya pulang belanja, saya masih segar bugar belanja. Ketika saya di dapur membersihkan, di wastafel membersihkan belanjaan saya, tiba-tiba bau saya nggak bisa saya angkat. Tidak ada tenaga. Saya tidak kuat. Saya duduk di situ tapi saya takut karena saya sendiri. Mike lagi saya suruh keluar, Pak Gembala lagi pergi. Akhirnya saya masuk kamar, saya kunci dalam keadaan baju basah. Berhentikah saya berharap kepada Tuhan? Berhentikah saya memohon kepada Tuhan? Karena ujian itu. Ketika Yesus tampak diam dan bahkan memberi jawaban yang menguji. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Perkataan Yesus itu tidak membuat dia mundur. Tidak membuat dia putus asa dan kehilangan pengharapan. Sama dengan aku yang lakukan hari ini. Aku mengimani pujian tadi. Dan itu menjadi komitmenku di hadapan Tuhan. Sekalipun gunung permasalahanku berpindah. Tetapi pengharapanku kepada Allah tidak akan pernah berubah. Karena aku percaya Dia satu-satunya sumber pertolongan dalam hidupku. Dan bagi Dia tidak ada yang mustahil. Ketika kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan dengan tetesan air mata, tetapi seolah Tuhan diam. Tuhan seolah tidak mendengar doa kita. Tuhan seolah tidak peduli. Kita berdoa agar pasangan hidup kita berubah. Tetapi bertahun-tahun juga belum berubah. Kita berdoa agar usaha kita dipulihkan. Tetapi boro-boro dipulihkan, Allah makin nyungsep. Keadaan ekonomi kita makin memburuk. Kita berdoa agar penyakit kita disembuhkan. Tetapi kesehatan kita tidak kunjung sembuh, malah bertambah. Ketika hal seperti itu diperhadapkan dalam kehidupan kita, jangan menyerah. Amin. Jangan menyerah. Menyerah adalah penghalang untuk iman yang tidak tergoyahkan. Ketika engkau menyerah, kesempatan engkau mendapatkan mukjizat itu tidak ada. Ketika aku menyerah saat ini atas apa yang aku alami, berarti tidak ada kesempatan Allah untuk berkarya dahsyat dalam hidupku. Ketika aku menyerah, aku tidak pernah melihat mukjizat itu. Karena mukjizat lahir ketika ada masalah. Tidak pernah ada 5 roti 2 ikan sisa 12 bakul untuk lebih dari 5.000 orang. Kalau makanan saat itu cukup buat lebih dari 5.000 orang, tidak ada mukjizat. Aku tidak akan pernah mengalami mukjizat kalau aku berhenti percaya, kalau aku berhenti untuk berdoa, kalau aku berhenti untuk berharap.
Untuk itu jangan pernah berhenti berharap. Amin. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, sekalipun seperti pujian tadi, kita ada di lembah kekelaman. Bukankah di lembah kekelaman juga Allah hadir? Kalau Allah hadir, kenapa kita harus takut? Iman yang tidak tergoyahkan bukan dibentuk oleh hidup yang mudah, tetapi oleh kesetiaan di tengah ujian. Amin. Kesetiaan kita ketika diperhadapkan dengan berbagai ujian akan membentuk karakter Kristus dalam hidup kita. Amin. Rasul Paulus dalam Roma 5 ayat 3-5 dikatakan seperti ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Lihat Rasul Paulus, bermegah dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Amin. Disinilah kita melihat bahwa ketika Tuhan tampak diam, ketika Tuhan belum menjawab, bukan berarti dia menolak kita. Ketika Tuhan tampak diam, bukan berarti dia tidak mendengar doa dan seruan kita. Tetapi dia sedang memproses hidupku. Saat ini Tuhan sedang memproses hidupku. Dia izinkan terjadi masalah dalam hidupku. Dia izinkan terjadi masalah dalam kesehatanku. Apakah aku undur? Apakah aku tetap semakin semangat kepada dia? Melalui ketekunan, Tuhan sedang membangun karakter yang tahan uji. Dan melalui karakter yang tahan uji, Tuhan menumbuhkan pengharapan yang kokoh kepadanya. Karena itu jangan menyerah ketika doamu belum dijawab Tuhan. Tetaplah datang kepada Tuhan, tetaplah berdoa, tetaplah percaya. Ketekunan menghasilkan karakter yang tahan uji. Kita bukan jadi orang Kristen yang lemah, orang Kristen yang gampang ciut. Sedikit masalah bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Sedikit ada persoalan, kesulitan, kita bisa malas beribadah. Ketekunan menghasilkan karakter yang tahan uji. Dan karakter yang tahan uji menghasilkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Sekali lagi, ketekunan adalah keputusan untuk tetap percaya dan tetap taat kepada Tuhan. Sekalipun keadaan belum berubah, sekalipun doa belum dijawab. Orang yang tekun tetap setia walau belum melihat jawaban. Amin. Tetap setia walaupun engkau belum menerima jawaban dari setiap doamu. Mari kita teladani perempuan Kanaan ini. Ujian berturut-turut yang dialami tidak menggoyahkan imannya. Ia tidak menyerah walaupun dia mempunyai banyak alasan untuk menyerah. Ia tidak fokus pada ujian yang dihadapi. Ia tidak fokus pada besarnya masalah yang dihadapi. Tetapi dia tetap fokus kepada siapa? Kepada Yesus, kepada Allah, sumber kesembuhan itu. Seseorang yang memiliki iman yang tidak tergoyahkan tidak mudah fokus karena perkataan manusia. Kayaknya kau udah setia, hidupmu gitu-gitu aja. Kayaknya percuma aja. Kau rajin ibadah, hidupmu begitu-gitu aja.
Kau langsung tangkap omongan itu. Engkau kalah. Orang yang tetap fokus kepada Tuhan, ia tetap memandang kepada Tuhan. Inilah ketekunan. Karakter terbentuk dalam menghadapi ujian. Karakter yang dibentuk Tuhan melalui ujian akan mengubah seluruh kehidupan kita. Kita menjadi orang Kristen yang kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah karakter kita terbentuk dalam menanti jawaban dari Tuhan? Apakah kita tetap memiliki hati yang tunduk ketika Tuhan belum menjawab doa kita? Apakah kita berhenti berdoa ketika doa kita tidak langsung dijawab Tuhan? Mari koreksi diri kita masing-masing. Yang ketiga, iman yang merendahkan diri. Matius 15 ayat 25 sampai 27. Setelah semua pengalaman yang tidak menyenangkan itu, perempuan Kanaan itu tidak mundur. Ia tidak marah, ia tidak kecewa, ia tidak tersinggung. Ia justru semakin datang mendekat dan menyembah Yesus dan berkata, Tuhan tolonglah aku. Tuhan hanya diam, tidak mendengar seruannya. Murid-murid Yesus menyuruh dia diusir. Bahkan Yesus mengatakan, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Apa yang dilakukan ibu ini? Dia tidak melakukan seperti yang sering kita lakukan. Kita lari dari Tuhan. Dia tidak. Dia semakin mendekat kepada Tuhan. Semakin mendekat kepada Tuhan. Dan menyembah Yesus. Dan berkata, Tuhan tolonglah aku. Kata menyembah, proskineo dalam ayat 25 ini berarti sujud di hadapan Tuhan sebagai tanda hormat dan penyerahan diri. Dia sujud kepada Tuhan, dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, dia percaya sepenuh kepada Tuhan. Dia menunjukkan rasa hormatnya kepada Tuhan. Tetapi Yesus menjawab dia, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Untuk memahami ayat ini kita harus melihat latar belakang sejarah dan budaya pada zaman itu. Tidak bisa kita lihat kalau kita dengan budaya sekarang itu sangat kasar. Itu tidak bisa kita terima. Bangsa Israel adalah umat pilihan Allah yang berhak menerima janji Allah. Karena itu pelayanan Yesus pada tahap awal memang berfokus kepada orang Israel. Sesuai dengan rencana keselamatan. Istilah anak-anak dalam Matius 15 ayat 26 menunjukkan kepada bangsa Israel sebagai penerima pertama dari janji Allah. Sedangkan istilah anjing yang dipakai sebagai gambaran bagi bangsa-bangsa di luar bangsa Israel, bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Allah. Kata Yunani yang dipakai Yesus untuk kata anjing bukan kion, yang berarti anjing liar yang berkeliaran di jalan, tetapi Yesus menggunakan kata kinarion yang artinya anak anjing atau anjing yang dipelihara di dalam rumah. Jadi itu hal yang berbeda. Anak makan di meja, anak anjing menunggu di bawah. Perbedaan ini sangat penting untuk kita pahami. Yesus bukan sedang menghina perempuan itu. Sebaliknya ia menggunakan sebuah gambaran keluarga yang dikenal pada masa itu. Dalam sebuah keluarga, makanan pertama-tama disediakan buat apa? Buat anak. Bukan buat anjing, bukan buat peliharaan. Jadi kalau ada orang tua yang terlebih dahulu ngurusin peliharaannya, bukan anaknya bertobat. Sesudah itu anak-anak anjing peliharaan juga ikut menikmati remah-remah yang jatuh dari meja, sisa yang dimakan anak. Melalui ilustrasi ini, Yesus sedang menegaskan urutan dalam rencana keselamatan Allah.
Injil terlebih dahulu diberitakan kepada bangsa Israel, kemudian menjangkau bangsa-bangsa lain di luar Israel. Hal ini sejalan dengan Roma 1:16 di mana dikatakan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang yang Yunani, artinya orang di luar Yahudi. Tetapi apa yang terjadi setelah Yesus mengatakan tidak layak, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Apa kata perempuan itu? Benar Tuhan. Ibu ini luar biasa banget. Tetapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ketika dia mengatakan itu, perempuan itu sedang merendahkan diri dan menunjukkan dan mengatakan, Tuhan, remahan aja cukup bagiku. Remahan aja cukup bagi anakku. Jawaban ini menunjukkan bahwa ia menerima otoritas Yesus dan tetap percaya pada belas kasihannya. Ia tidak menuntut hak, tetapi ia memohon belas kasihan. Ia sadar bahwa ia tidak layak, tetapi ia percaya bahwa kasih karunia Tuhan lebih besar daripada ketidaklayakannya. Amin. Kerendahan hatinya menunjukkan iman yang bukan menuntut hak, melainkan mengakui belas kasihan. Kita ketika datang kepada Tuhan, kebanyakan menuntut hak. Tuhan, kabulkan ini, kabulkan itu. Tapi perempuan ini katakan, dia memohon belas kasihan. Dia tidak menuntut hak. Ada kerendahan hati. Dia menyadari siapa dirinya. Ini yang harus kita lakukan ketika kita datang memohon belas kasihan Tuhan. Kita menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita orang berdosa. Bahwa kita orang yang banyak kekurangan. Sehingga kita memohon, Tuhan, kasihani aku. Sembuhkan aku. Tolong aku. Kepada manusia aja kita perlu memohon, apalagi kepada Tuhan. Sekali lagi ketika kita datang kepada Tuhan, belajar kita memohon belas kasihannya. Saya kalau berdoa, Tuhan kasihani aku, anakmu yang penuh kekurangan ini, dengan tetesan air mata. Hampir tidak ada hari saya tidak meneteskan air mata, memohon kepada Tuhan. Walau sampai hari ini belum Tuhan dengar doa saya. Tidak pernah membuat saya jadi lemah. Tidak pernah membuat saya jadi kurang bersemangat di dalam pelayanan. Untuk itu tetap kita memohon belas kasihannya. Karena dalam firman Tuhan, jangan ada yang merasa berhak. Masa Tuhan gak jawab doaku? Bukankah aku sudah melayani? Bukankah aku sudah berkorban? Bukankah aku? Engkau kasih daftar seluruh kebaikanmu. Padahal firman Tuhan katakan kebaikan manusia hanya seperti kain kotor. Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Kata Yakobus 4 ayat 6. Hati yang sombong merupakan penghalang bagi iman yang tidak tergoyahkan. Hati yang sombong membuat seseorang tidak lagi bergantung kepada kasih karunia Allah. Ketika kita datang memohon kepada Tuhan, mengatakan kepada Tuhan, Tuhan kasihani aku. Kita datang sebagai bukan orang yang menuntut hak, tetapi kita datang kepada Tuhan, memohon kasih karunia-Nya, memohon belas kasihan-Nya, bukan karena aku layak,
Bukan karena aku pantas, tetapi karena besar kasih Allah. Sehingga aku yang tidak layak ini dilayakkan. Amin. Kadang kesombongan muncul ketika kita merasa Tuhan harus menjawab doa kita. Tetapi perempuan Kanaan menunjukkan sikap yang berbeda. Ia yakin bahwa sekalipun jalannya belum terbuka, hati Tuhan tetap penuh belas kasihan. Dan belas kasihan Allah selalu lebih besar dari segala keterbatasan manusia. Amin. Iman yang sejati selalu mengakui otoritas Allah, namun mengandalkan kasih karunia. Andalkan kasih karunia Tuhan dalam hidupmu. Kemudian Yesus memandang perempuan itu dan berkata, ini klimaksnya yang luar biasa. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Akhirnya doanya dikabulkan. Akhirnya mukjizat datang. Akhirnya ibu yang setia ini, ibu yang tetap bertahan ini di dalam menghadapi ujian, mendapatkan pujian dari Yesus atas kesetiaannya. Mukjizat datang karena ia tetap percaya, ia tetap bertahan. Tuhan selalu menghargai iman yang tetap bertahan, bukan iman yang gampang kandas. Seringkali kita tidak mendapatkan apa yang kita doakan karena kita terlalu cepat berhenti untuk percaya. Ya sudahlah, emang sudah ini takdirku. Tetap percaya sampai Tuhan menjawab doa kita, sampai helaan nafas terakhir. Apapun yang masalah kita, sebelum dijawab Tuhan, tetap kita naikkan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Ya Pak Wakil Gembala, menghadapi sekarang apa yang diperhadapkan kepadamu, jangan pernah menyerah. Tetap bersandar kepada Tuhan, tetap minta belas kasihan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ketika kita berhenti untuk mengandalkan diri kita sendiri, ketika kita mengandalkan kekuatan manusia, kita akan kecewa. Tetapi ketika kita terus mengandalkan Tuhan, terus kita percaya kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, ada ruang bagi Allah untuk melakukan mukjizatnya dalam hidup kita. Amin. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi saat ini, mungkin kita berkata, Ibu Gembala, masalahku jauh lebih besar dari perempuan Kanaan itu. Perempuan Kanaan itu hanya menghadapi anaknya yang kerasukan setan. Di sekitar saya sangat banyak yang kerasukan setan. Sudah kerasukan setan, kesulitan keuangan. Sudah kesulitan keuangan, masalah kesehatan. Sudah itu ada lagi ini, ada lagi itu. Lebih banyak, lebih besar masalahku dari perempuan Kanaan itu. Tuhan berkata kepadamu pada pagi hari ini, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tetaplah setia, jangan menyerah. Mungkin Tuhan sedang diam, tetapi Dia tidak pernah tidak bekerja. Mungkin jawabannya belum terlihat, tetapi kasih-Nya tetap nyata. Jangan biarkan penantian mengalahkan iman. Jika Tuhan belum menjawab, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Amin. Dia sedang membentuk iman yang tidak tergoyahkan dalam hidup kita.
Amin. Hari ini mari ambil keputusan dan berkata, Tuhan, aku akan tetap datang kepadamu. Aku akan tetap percaya kepadamu. Sekalipun jalanku belum berubah, sekalipun gunung masalahku belum berpindah, sekalipun sakitku belum sembuh, imanku tidak akan tergoyahkan. Aku tetap meminta belas kasihan-Mu. Sebab Tuhan yang memuji iman perempuan Kanaan itu, Tuhan yang sama yang kita sembah hari ini. Tuhan yang membangkitkan Lazarus yang sudah terkubur 4 hari. Tuhan yang sama, Tuhan yang kita sembah hari ini. Tuhan yang membelah Laut Merah untuk bangsa Israel bisa berjalan di tanah yang kering. Tuhan yang sama yang kita sembah hari ini. Untuk itu teruslah datang kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah menyerah apapun keadaan yang kita hadapi. Tuhan yang memiliki otoritas dan belas kasihan. Dia sanggup menjawab doamu dan doaku. Dia sanggup memulihkan keluargamu. Dia sanggup membuka jalan yang tertutup dan melakukan perkara-perkara yang mustahil bagimu dan bagiku. Amin. Mari kita tundukkan kepala.